Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono Hamdani Mogol dari Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Syahsiah semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan atau mempresentasikan sedikit materi, yaitu struktur pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Struktur pengadilan agama. Nah, dalam struktur pengadilan agama itu sendiri, yang pertama terdapat ketua pengadilan agama, yang tugasnya yaitu sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggarakannya administrasi perkara pada pengadilan. Nah, dan ketua pengadilan dibantu oleh wakil ketua pengadilan, yang tugasnya yaitu mewakili ketua bila mana ketua berhalangan, dan melaksanakan delegasi wewenang dari ketua, melakukan pengawasan internal untuk mengamati rencana kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melakukan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. Nah, selain dari ketua dan wakil ketua, selanjutnya yaitu terdapat hakim. Nah, di sini hakim adalah salah satu objek yang sangat berpengaruh dalam suatu pengadilan. Nah, hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Selanjutnya yaitu panitra. Panitra adalah membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, membuat penetapan hari sidang, dan membuat acara persidangan. Nah, itu adalah beberapa tugas dari seorang panitra. Ada juga tugas dari seorang panitra muda, yaitu membantu pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan, kelengkapan berkas perkara permohonan, dan membantu pelaksanaan registrasi perkara permohonan. Dan selanjutnya yaitu ada sekretaris. Nah, sekretaris tugasnya yaitu membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang, mengumpulkan, mengelola, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, dan menyimpan arsip perkara. Nah, untuk sekretaris dan di bawah sekretaris ada yang namanya kasubag umum dan keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan keamanan, keprotokolan, humas atau hubungan masyarakat, serta pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya kasubag kepegawaian. Kasubag kepegawaian tugasnya yaitu membantu sekretaris melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian. Dan yang terakhir kasubag perencanaan dan pelaporan. Kasubag perencanaan dan pelaporan, yaitu yang pertama tugasnya adalah menyusun program kerja sekretariat serta bagian perencanaan dan pelaporan. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perhubungan. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi yang ada di dalam pengadilan negeri. Nah, untuk di pengadilan negeri juga yang pertama terdapat seorang ketua. Nah, ketua itu sendiri ya fungsinya
sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan, dan juga dibantu oleh wakil pengadilan yang melaksanakan delegasi wewenang dari ketua, melaksanakan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. Dan yang ketiga itu hakim. Nah, di sini hakim juga bertugas yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan kepadanya, atau masalah-masalah juga ya diselesaikan oleh hakim. Dan yang selanjutnya yaitu panitra. Nah, panitra bertugas sebagai membantu pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan, kelengkapan berkas perkara permohonan, dan membantu pelaksanaan registrasi perkara permohonan. Adapun tugas dari seorang panitera muda hukum yaitu membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang, dan mengumpulkan, mengelola, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, dan menyimpan arsip perkara. Dan selanjutnya yaitu sekretaris. Di sini sekretaris bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan negeri. Nah, di bawah sekretaris terdapat kasubag. Kasubag umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, keamanan, keprotokolan, humas, hubungan masyarakat, serta pengelolaan keuangan. Yang kedua, kasubag kepegawaian. Nah, tugasnya membantu sekretaris melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, dan bertanggung jawab dalam seluruh aktivitas kepegawaian. Dan yang terakhir kasubag perencanaan dan pelaporan. Tugasnya yaitu melaksanakan penyusunan program kerja sekretariat serta bagian perencanaan dan pelaporan. Terus melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perhubungan, dan melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu struktur organisasi pengadilan militer. Nah, untuk struktur organisasi pengadilan militer, yang pertama terdapat kepala pengadilan militer utama yang bertugas yaitu memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi. Selanjutnya yaitu wakil kepala pengadilan militer. Tugasnya yaitu memberikan pertimbangan dan saran kepada Kadilmil mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugas, membantu Kadilmil mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil. Selanjutnya yaitu Panmut Pidana dan Tata Usaha Militer atau Panitra Muda Pidana dan Tata Usaha Militer, yang tugasnya yaitu melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara, kasasi, peninjauan kembali, dan gerasi pidana dan tata usaha militer sesuai dengan petunjuk teknis yang diterapkan Panitra Mahkamah Agung. Selanjutnya kasubag tata usaha dan rumah tangga, yang tugasnya melaksanakan penyiapan surat menyurat,
Dan yang selanjutnya yaitu Kasubag Keuangan dan Pelaporan, yang tugasnya satu, melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukaan pertanggungjawaban, serta laporan keuangan. Dan kedua, melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian. Tugasnya yaitu melaksanakan urusan perencanaan program, anggaran, kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang struktur organisasi dalam pengadilan negeri, agama, dan militer. Jika ada kesalahan kata atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.